Gimana setelah mencalonkan Anies Baswedan ya? Mencalonkan Anies Baswedan. Berat tapi kayaknya dia nggak tahu sih gue gini, dan ini netral aja, gue nggak kebayang apa yang dibutuhkan untuk Anies menjadi presiden. Menurut gue satu-satunya jalan Anies bisa jadi presiden, Prabowo nggak nyalon. Ya kayaknya Prabowo harus nggak nyalon. Betul. Atau ya Ganjar nggak nyalon. Kalau misalnya Prabowo lawan, misalnya duanya ternyata Anies sama Ganjar. Nggak, Anies sama Prabowo nggak mungkin ya. Kalau Kan Ganjar belum juga ada yang ngambil kan? ini rumit nih bang. Rumit ini. Iya, 2014 tuh lebih gampang gitu. 2014 tuh nggak ada kategori pemerintah sama anti pemerintah di kepala orang gitu loh. Nah. Kalau sekarang kan ada. Ini calonnya Jokowi nih, ini calonnya non Jokowi gitu kan. Iya. Ya kan, masuk calon Anda kan. Nggak ada calon gue siapa? Iya itu, Apa? Pak Anies. So, giring aja gue maju giring. Gue setuju yang muda. Terus? Nah, kalau di 2024 itu bang, itu presiden akan memimpin, yang akan terpilih akan memimpin mayoritas generasi di bawahnya. Ya. Nah, jadi tapi Pak Anies kemarin menggunakan datang ke Pemuda Pancasila gitu misalnya kan, ya kan. Ini kan approach lama nih, organisasi yang sampai ke bawah gitu. Ya, tapi bukan berarti nggak dibutuhkan. Gitu. Ya. Itu setiap pertarungan politik orang butuh support dari organisasi yang sampai ke akar rumput ini. Nah, ini untuk mengisi kekosongan bicara ke mayoritas orang ini gimana menurut lo nih calon-calon ini, bisa nggak mayoritas generasi di bawahnya ini loh? Kalau pakai PP, pakai FPI, ormas-ormas itu kan untuk bicara ke generasinya, ya kan yang relatif sama generasinya lah gitu. Ini kan bicara ke yang Ke bawah gitu. Yang banyaknya di TikTok seperti yang Anda amati gitu. Tapi gue juga bingung sebetulnya, kayak gue kemarin sempet nanya ke siapa tuh komedian yang suka politik juga sih, siapa namanya? Aji. Ya. Gue Aji sama Oza, gue nanya, siapa menurut lo, misalnya kalau lo boleh pilih idola, mau dari politik atau kalangan selebriti, yang bisa mimpin generasi lo siapa? Oh iya. Yang punya concern itu siapa? Iwan Fals Ya kan Iwan Fals kan udah generasinya lama gitu, maksudnya siapa gitu? Apakah Ardito, apakah Kunto Aji, apakah Adriano Kalbi? Adriano Kalbi kalau lantainya menduduki DPR terus voting presiden bisa menang. Tapi kalau one man one vote kalah dia. Iya. Terus Ya, nah mereka pun juga bingung bahwa si idola pemersatu anak mudanya nggak ada. Gue bilang mungkin kalau di generasi gue kayak kalau Ahmad Dhani misalnya maju sebagai ketika itu, pada saat itu, akan keren banget gitu. Bikin Ahmad Band itu kan dulu diluncurkan sebulan sebelum kerusuhan terjadi. Iya. Bahkan dianggap album itu yang menggerakkan anak muda untuk bergerak pada saat itu. Nah, kita bicara lagu Dewa aja deh, Bang. Kan kita udah generasi lu nih. Kan kalau generasi kita idola ini bicara, ya gue ingat kata lu content creator zaman gue itu ya musisi, anak band gitu musisi kan. Sama anak modif mobil udah habis itu doang. Iya kan? Iya, misalnya gue setuju sama lu tuh. Ahmad Band lagunya kan yang terkenal Aku Cinta Kau dan Dia ya. Padahal kan banyak lagu-lagu yang gila di album itu tuh. Iya, maksudnya memunculkan album itu di era Soeharto sih waktu itu gila ya. Iya, pakai baju Bung Karno yang mana zaman Soeharto melakukan desoekarnoisasi. Iya, kan? betul. Ketika itu. Dan Ahmad Dhani menghidupkan simbol-simbol Bung Karno kan di lagu. Dia simbol Bung Karno tapi nggak dukung Puan ya, lucu juga. Kayaknya lebih Bung Karno Pak Prabowo kan. menurut Mas Dhani. Iya. Lu pasti nonton videonya soal Anies ya kemarin ya. Viral di TikTok kan. Iya, viral di TikTok. Gue nonton kayak, maksud gue untuk dia bisa menerima itu dengan lapang dada, ya tapi setelah gue pikir-pikir,
ya dia lebih pro Prabowo memang daripada dia. kader partai bang. Mm-mm. Nah, ya progresif banget ya waktu itu ya Mas Ahmad Dhani waktu Ya itu. iyalah gila yang tua mau yang tua korup yang muda mabok tuh buat gua gila sih. Saking udah empet sama semuanya. Dulu lu tahu nggak lagu Dewa Aspirasi Putih? Lu Tahu. Oh itu keren. Ini Bang. terbaik tahu. Iya, keren. Salah satu lagu kesukaan gua itu. Dan gue ya lagu-lagu Dewa zaman itu bang, Aspirasi Putih, Ya. Cukup Siti Nurbaya, Ya. Format Masa Depan, Ya. terus 9 Hari dan Liberty, Ya. dan lain-lain itu ya. Gue baru paham maknanya setelah gue kuliah bang. Iya memang. Dulu gue nyanyi-nyanyi aja kan, itu cuma dogma. Iya. Tahu? Ngomongin kata dogma, Iya. Aspirasi Putih itu kan ngomongin tentang anak muda nggak boleh berpendapat kan. Coba kalau lu kasih kita ruang, kita punya pendapat lain sebetulnya, dan waktu itu ya sangat kontroversial lah. Iya, dan Selatan Jakarta, Iya. soal mall Iya. segala macam gitu kan. Itu progresif banget loh waktu itu, dan ya mungkin kayaknya walaupun kita nggak ngerti maknanya, tapi kita tahu itu keren bang. Oh, ini bukan lawakan ya. Iya. Ini menjadi lawakan karena generasi gua yang lihat. Si Aji dan Oza beneran percaya bahwa yang bisa mempersatukan generasi muda itu yang memperjuangkan kesehatan mental. Kan? Lu mau ketawa kan? tapi emang itu yang gaung. Tapi yang itu yang gaung. Maksud gua Kenapa? tapi itu yang gaung kayak gini. Kan kemarin viral tuh Pamungkas gara-gara gosok-gosok di alat dikit, kelamin ya. ya kan. Di alat kelamin. Iya benar. Ya, maksud Iya gua kan, betul. Dan klarifikasi juga gua nggak kayak jelas klarifikasi. gua agak bingung kayak gila gua tuh pengen banget nonton Red Hot tuh manggung telanjang loh. Dia manggung pakai kaos kaki doang di kelaminnya dan udah lari-lari kemana-mana gitu, nggak ada yang peduli. Kakak slang Iya. zaman dulu kan Iya. celananya panjang satu pendek satu Iya. kan? Buka baju Iya. Kayak ya itulah kalau dapetin fans konser musik yang lebih dengan nangis daripada teriak, ya itulah yang terjadi. Ya lu lagi nyari fans yang begitu ya, marah lah semua orang gitu. Ini kelanjutan dari ini kali ya. Apa? Pesan lebih tinggi daripada seni itu ya. Ada yang pakai teriak sama nangis. Sekarang gue lupa siapa yang nge-tweet, kayaknya jurnalis musik atau siapa yang bilang sekarang ke festival musik pasti ada yang nangis katanya gitu. Dulu kan nggak ada. Nangis itu bukan Iya kayak Woodstock dulu kan Iya. yang dijual mereka kehingar-bingaran ya, iya. emprotan di tenda itu kan. Woodstock. Iya betul ya. Jadi menarik bahwa gua kalau lu bilang presiden yang berikut akan memimpin voter baru di bawah ya 35 tahun lebih muda dari 35 tahun. Ya apa tapi yang mempersatukan mereka? Gua yakin mereka belum pilih. Kalau lu bilang oke lah, berarti ada beberapa golongan yang terkesima dengan image militer dan itu mungkin, tapi gua rasa itu belum semua orang. Nah ini gua ke PAM nih bang. Lu kan banyak dapat email tuh. Ya. Itu kan rata-rata usianya di bawah lu karena manggil lu bang kan. Iya. Iya kan? Iya, gua tuh tadinya pengen bikin PAM live waktu itu. Gua inget banget waktu mau pemilu 2019, gua pengen datengin dari beda-beda daerah satu orang perwakilan daerahnya, voter pertamanya. Tapi voter pertamanya datang, kita ajak bicara di panggung sambil live jualan tiket gitu. Tapi kayaknya susah ya jualan tiket. Akhirnya nggak jadi. Padahal gue udah kumpulin datanya. Karena gue penasaran gitu. Siapa yang akan menggerakkan ini gitu? Apakah mereka akan jadi apatis semua gara-gara merasa tidak diwakilkan? Dan bagaimana misalnya Ganjar berkomunikasi juga ke pemilih-pemilih muda gitu. Ganjar kan TikTok kan. Ya. Ya maksud gua itu tadi bang, masalah-masalah apa aja yang lu tangkap dari Romance. pekerjaan juga banyak ya, kan? orang tua, pekerjaan, paling banyak tuh tiga, romance, orang tua dan pekerjaan. Dan nggak ada capres yang ngomongin Nggak itu. ada. Nah, tidak ada capres yang memfasilitasi gampang check in gitu kan. Bro, lo kalau mau jadi capres kalau masih ada grebek-grebek check in sama Satpol PP, kalau presidennya menggalakkan itu lagi, hilang voting para anak muda hilang.
Tapi kan itu yang terjadi dengan waktu Brexit kan, bahwa mau dibalikin lagi ke kedaulatannya ke kaum pribuminya gitu kan. Udah yang Inggris tuh buat Inggris gini. Itu kan yang muda-muda marah gara-gara anjing gue tuh lagi dapat beasiswa gue lagi kerja di sana, gue lagi ini. Iya. Menurut gue sulit. Jadi mudanya jadi marah waktu itu gara-gara generasi tua masih memegang. Nah, sekarang gue tahu sebetulnya. Nah, ini yang udah gue omongin di somasi juga. Enggak ya, yang bisa mengusung perkawinan campur tuh. Nah, itu gue rasa akan menang banyak di anak muda. Beda agama. Kan sekarang baru beberapa pengadilan tinggi negeri doang nih gitu kan. Tapi lebih worth it mana memperjuangkan itu atau maintain suara konservatif menurut lu? Ya tapi kalau misalnya tadi 60% lebih di bawah 35, gua rasa urusan-urusan tentang kesejahteraan orang tua, dia biar nggak jadi sandwich generation ya. Terus kemungkinan lapangan pekerjaan dan romansnya dia, menurut gua lo menang mesti ya. Kalau emang 60% tadi ya. 3 itu ya. Iya, di PAM tuh emailnya 3 itu pasti. Iya, itu agak representatif menurut gue. Iya. Gila. Kolam tai jadi sampel program presiden ke depan. Emang iya ya. Masalah kerjaan, nganggur, jadi sandwich generation. Iya ya. Maksudnya kalau ada di ini juga broken happy family. Iya, pekerjaan itu biasanya yang bikin berat dari broken family-nya itu Happy broken family yang paling berat itu adalah pada saat mereka broken, anaknya itu harus menanggung orang tuanya. Anaknya harus menanggung itu banyak yang dipaksa kayak bang gue udah kerja tapi ini pada minta duit apa kayak kesejahteraan orang tua apalagi di usia senja yang 45 itu tuh harus mulai dipikirin tuh gimana nggak membebani ke anak. Jadi kalau orang tua ditanggung negara gitu misalnya senior gitu. Citizen dapat itu berarti kebijakannya nggak harus menyasar anak muda. Betul. Tapi menyasar orang tua pun nggak apa-apa asal ngurangin beban gua. Anak muda ya. Iya kan? Iya, di kan? Happy Broken Family banyak banget. Kita banyak banget ngomongin tentang kayak toxic di rumah karena diminta duit, udah mendingan lu keluar aja, tapi udah kirim aja duitnya. Paling nggak mentalnya terjaga. Iya. Udahlah, nggak usah pakai komentar nomor rekening. Iya. Malah bikin komentar tuh malah jadi beban kan? Iya kan? Iya betul. Gua nggak tahu ya berapa banyak politisi sekarang yang dengerin podcast kayak gitu. Kalau gue sih dengerin gitu loh, maksud gue itu sampai di PAM atau di Happy Broken Family itu gue simak masalah-masalah orang yang nelpon gitu loh bang, email. Kenapa gue bilang agak representatif ya? Karena ini orang-orang yang secara sukarela mau menyampaikan pikirannya dan masalah personalnya ke publik. Itu kan udah melewati berbagai macam pertimbangan kan? Iya benar. Iya kan? Meskipun gua nggak tahu ya, maksudnya penetrasi podcast tuh di 275 warga. Dan dari 275 tuh pemilih berapa? 50%? 190 lah. 190? Iya. 190. Ya, gua nggak tahu kalau podcast tuh penetrasinya berapa bisa mewakili 190 itu nggak? Gua nggak yakin. Iya. Ya nggak akan mewakili karena paling gede masih TV kan hari ini kan, iya kan. Tapi paling enggak. Ini sama kayak ini bang. 10 tahun lalu kan orang berapa sih yang pakai Facebook gitu? Betul. Iya kan. Betul. Ini kan pemilu kan bukan hanya 2024, tapi 2029 nanti juga ada pemilu, 2034 juga ada pemilu gitu ya. Nah tapi at least lu udah punya loyalis di platform yang orang lain nggak kerjakan gitu. Nah, salah satunya menurut gua audio podcast ini yang paling tiba-tiba PAM jadi referensi gua loh. Ngeri. Tiba-tiba ya bisa aja kejadian kan Barack Obama pun juga main ke podcast ya. Jadi siapa tahu sekarang bisa. Kan. Jadi mungkin dulu kayaknya politisi yang pakai Facebook nggak banyak, Bang. Iya, benar. Iya. Iya kan? Obama doang kayaknya dulu waktu 2009 waktu pemilu itu kan. Iya kan? Yang aktif gitu di medsos gitu. Ya sekarang pun kayaknya yang aktif Instagram Ridwan Kamil doang kayaknya.
Iya benar. Iya, yang lain ada tapi nggak sekonten ini yang bener-bener selebgram like itu kan cuma Ya, Ridwan Ridwan Kamil Kamil. sama ya ini siapa? Ganjar. Iya, Sosial Ganjar. media like. Iya. Nah, gue juga baru tahu ternyata lu pernah satu persekongkolan sama seorang politisi ya, ternyata. Ternyata Bang Adri ini dulu vokalisnya Emil Dardak. Iya. Halo, Pak Emil, saya namanya Pak Emil sekarang. Ya, kami pernah. Dulu Mil. Mil, tolong dong ini. Dia jago banget, dia luar biasa, dia pintar, sangat pintar. Nah, nggak menyangka juga lihat karir politiknya jauh. Ada dua. Gua kasih tahu ada dua. Jadi dulu teman basketnya Zumi Zola, teman bandnya Emil Dardak. Tapi lu nggak lanjut dong ke Sumi Zola itu ceritanya. Nggak lanjut. Nggak usah dilanjutin lagi. Nah ini kan Emil Dardak kan anak muda, iya kan. Nah gimana menurut lo politisi wajah-wajah anak muda yang ada di pemerintahan hari ini itu nggak cukup mewakili keresahan dari pendengar-pendengar lu kolam tai ini atau benar juga kita butuh ya kayak lu pertanyaan lu sama Aji siapa sosok pemersatu? Jangan-jangan yang ada saat ini bisa lo jadikan pemersatu gitu atau kenapa mereka nggak bisa jadi pemersatu gitu? Ya mungkin kalau nggak jadi satu mungkin ya itu dia tidak membicarakan concern anak muda tadi ya. Kalau gue sebut 3 ya mungkin 4 lah, sama jangan gerebek check-in itu gue rasa ramai pasti. Kerahasiaan dijaga hotel, wah ramai pasti. Orang ada. Kerahasiaan check-in termasuk ke dalam undang-undang data pribadi. Data pribadi. Kenapa yang ada sekarang dianggap nggak Mungkin representatif karena gitu? mungkin masih tergulung sama permainan orang tua kali ya. Atau kita bicara penetrasi media modern itu hanya di SES kelas atas banget, dan kelas atas pun juga. Jadi gini, gue kemarin baca, gue lupa di SES Indonesia, Social Economic Status Indonesia, di C itu spendingnya 600.000. Oh ya pernah lu bahas Ya, di PAM juga. B itu 1,5 juta, A itu 6 juta sebulan. Aja berarti semua orang A dong kalau kayak gitu. Semua orang lingkungan lo. Enggak, tapi gini loh. Berarti 30% daripada 190 juta tadi itu A. Nah, si B dan C-nya ini mungkin punya concern yang ya tadi ya boro-boro check-in, orang sebulan keluar 600.000. Ya mungkin dong dipakai check-in doang gitu. Kan C-nya 30% gitu. Nah, jangan-jangan isu-isu yang gue sebut pun juga hanya mewakili A. Betul. Yang B dan C enggak. B dan C-nya gue bahkan nggak tahu siapa B dan C. B dan C itu siapa? Spending 1,5 juta dan 600.000. Siapa ya, betul. Maksudnya OB juga lebih pasti gue rasa. Lebih ya. OB MLI aja mungkin Lebih dari 1,5 sih lebih. udah masuk B lah dia. UMR dia, udah UMR. Dia B tapi udah mau ke A dia. Makanya nah SES itu emang, tapi kan SES itu juga waktu itu akal-akalannya siapa? Gue lupa lah. Biar nggak kelihatan rakyat miskinnya banyak diturunin, jadi seolah-olah kayak semua gitu. Iya ya. Dan Mungkin yang benar menurut gua jangan-jangan itu C itu di bawah 5 juta, B itu 10 juta, A itu 15 juta ke atas. Jangan-jangan ya. karena Kalau levelnya diukur dari kelayakan hidup. tapi kan itu kan average, Bang. Ya. Maksud gua daerah-daerah lain kan Betul. masuk kan ketika yang gede Jakarta ternyata daerah lain tuh kecil ya kan ke bawah turun kan rata-ratanya kan. Jangan-jangan kayak begitu gitu. Iya, makanya. Kan kayak Jogja aja masih 2 juta kayaknya UMR deh. Ya, 2 juta. Ya 2 juta aja udah B atas itu. Iya. Makanya. Iya. Jadi bicara anak muda juga gua Lu kalau nggak bisa berspekulasi juga. lu semua sama aja, harga tiket di kota-kota lain beda nggak, Mas? Beda. Cuma di Jakarta yang mahal. Di lainnya itu pasti di sekitar 300.000. Mahal juga, Bang. Ya itu juga mahal. Makanya. Lu di Bukit Tinggi 300.000. Ya, makanya saya tidak pernah keluar Jawa. Keluar Jawa nggak laku. Berat ya tuh, Bang. Nah, kalau gitu B dan C ini aja kita nggak tahu siapa gitu ya, dan bagaimana mereka
jangan-jangan inilah yang masih diambil digarap oleh betul. TV Betul. sekarang lah. Betul. B dan C itu. Betul. Karena lu nggak pernah ketemu kan. Betul. Jangan-jangan mereka itu yang penonton TV gitu ya hari ini gitu. Tidak mungkin, jadi nggak mungkin kesinkronize fest, tidak ada. Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin pemetaan lewat jejaringnya Holy Wings, tidak mungkin, itu pasti A semua. Iya, Meskipun liberal ya, tapi A itu. Ideologi ya. Ya, ideologi liberal, tapi SES A itu. Permasalahannya kan liberal di B dan C ini bagaimana gitu. Iya, ideologi pun butuh biaya ya. Iya, betul ya. Nggak, tadi gua habis di podcast awal minggu juga sama Bang Adri ya. Dan kita ngebahas soal orang-orang privilege di politik gitu. Ya. Kan? Itu menurut gua salah satu tema Ya, benar, ya. kan. Jadi kalau lu kan selama ini kan suka anggap remeh, bukan suka anggap remeh, suka ngecengin Ya. orang yang apa namanya orang kaya ya. Ya. Lu sinis banget. Makanya di PAM itu suka banget lu bahas Elon Musk. Kalau orang kaya yang ngomong lu baru percaya. Dari dulu Instagram juga tempat pamer. Tapi Elon Musk. Nggak, itu Bang. Jadi kesinisan lu sama orang kaya ini karena apa sih sebenarnya? Maksud gua ya memang kalau lu baca Ya karena tadi menurut gua ideologi itu butuh biaya. Jadi ini di mana-mana ya. Yang kemarin kita juga baru nongkrong ada di bar jazz gitu, band-band jazz gitu. di mana di Di Kemang. Fabster. Iya, gua juga sering. Lu juga sering. Iya. Kita kawan-kawan ke sana. Gua seneng banget. Gue seneng banget dan Itu nggak ada jazz. C dan D. Nah, gitu. jazz itu kalau di Amerika, jazz dan blues itu di Amerika tuh musik kelas bawah. Iya. Jadi kayaknya Indonesia nih aspirasi suksesnya itu orang susah luar negeri. Jadi, dia bener, dia nggak pengen jadi orang luar negeri yang sukses. Dia pengen jadi orang susah luar negeri tapi. Makanya kan enak ya naik MRT terfasilitasi. Aja itu orang bawah dong gitu. Apa? Yang susah itu adalah gagasan itu jadi banyak hanya jadi kalangan yang asik sendiri dan itu tidak produknya tidak bisa ditarik sampai ke bawah. Dan narasi itu lambat. Jadi kayak misalnya film box office Indonesia. Waktu itu Warkop DKI 6,4 juta dan sekarang mungkin udah kalah sama apa tuh ada yang 9 juta. Oh ini mendarat darurat. Mendarat darurat. Bang Panji. Iya, bener. Horor film horor 9 juta. Oh, Pengabdi Setan. KKN. Desa Penari ya. 9 juta. Lu bayangin 9 juta. Itu nggak nyampe 5% loh di 190 juta tadi. Iya ya. Jadi kalau lu lihat perspektifnya kayak gitu, lu baru kayak anjir. Jadi katakanlah lu berhasil membuat film dengan narasi politik. Iya. Penontonnya 9 juta, top box office tertinggi. Ini gede loh kemarin. Bang Denny Siregar itu yang sayap patah. Iya, tapi nggak 9 juta. Paling tinggi KKN 9 iya, juta. Dia 2 juta lah paling. Ya, 9 juta. 9 juta itu dari 190 dia berarti nggak nyampe 5%. Iya, dikit. Dikit banget. Jadi yang mengerti progres, yang ngerti pembaruan ini akhirnya narasinya tuh nggak kesebar dan cuma di lingkungan yang gitu saja. Bubble dia. Bubble. Jadi boro-boro ngomongin Adriano Kalbi ya gitu. Ya, total penonton 2.000 gitu rata-rata. Ya paling tinggi Adriano Kalbi dilihat oleh masyarakat Indonesia tuh disomasi ya. Itu dia cuma 2, berapa juta gitulah. 2,6 kalau nggak salah 2,5. Iya, masih belum kecil banget. Belum Jadi 1% lah. Ya, jadi gimana caranya melebarkan narasi-narasi yang membawa kemajuan lebih gitu. Makanya senjatanya yang masih dipakai lagi ya politik identitas lagi gitu. Karena paling menjangkau semuanya, PR-nya udah ada ya sampai ke bawah. Anggaplah 190, anggaplah 60%. 60% berarti dia sekitar 100 juta. Siapa yang pegang 100 juta voter muda? Penetrasi podcast kecil, film kecil, jadi kecil semua. Kecil semua. Jadi kita akan terus dalam kefrustasian ini menurut gua ya. Gua juga nggak tahu Iya, dan narasi-narasi progresif cuma bisa
disampaikan lewat itu gitu. Dan makanya Bang, mungkin gara-gara itu pemuda Pancasila, FPI dan lain-lain masih efektif dan relevan untuk menyampaikan narasi. Betul. Jadi nggak aneh juga tokoh politik untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok ormas ini gitu. Iya. Dia itu kampanye PR yang murah banget sebetulnya kan, cuma perlu datang tuh didukung tuh. Cuma mengubah pola pikir seseorang bagaimana caranya susah banget. Iya. Jadi sangat, makanya gue bilang yang kemarin Partai Berkarya itu anjing 10% berapa itu kecil banget kan? Kecil. Jadi ya gue nggak tahu anak muda tuh sebetulnya, kalau gue bicara anak muda kayak tadi punya 4 concern tadi, sebetulnya dia berapa persen representasinya dari 190 juta tadi gitu. Yang mana? Yang kalau misalnya paham tadi gue sebut ada 3 gitu. Yang orang tua jadi lebih ringan, dia punya kesempatan kerja lebih baik, dia tentang network romance yang lebih baik. Itu kayaknya kecil banget jangan-jangan. Iya itu kecil Bang, tapi secara kualitatif gitu. Ya tapi apalah, kan kita demokratis. Lu jangan bawa kualitatif. Kualitatif tidak boleh ada dalam pembicaraan one man one vote aja. Ini narasinya Vasco ya. Bang Vasco emang top emang. Lu kayaknya baru sekali podcast sama Vasco langsung terpengaruh. Enggak, gue tuh seneng banget karena ya waktu itu teman-teman banyak lah, punya banyak teman-teman yang stand on the right side kan banyak kan gitu. Terus kayak gue jarang mendengar narasi dari kubu seberang gitu, dan Vasco menurut gue pengalaman yang sangat menarik gitu. Jangan-jangan kayaknya jalanan itu ini gitu, proletar itu ini gitu. Oke. Ini yang menarik ya. Gue suka banget hip hop Amerika. Hip hop Amerika tuh dari bawah loh, benar-benar dari bawah. Mereka dia nyolongin beat orang dan orang hitam itu cuma 10% dari warga Amerika, mungkin 15% ya, lah. 15 lah. 15% dari 350 juta warga negaranya. Lalu kultur mereka menjadi global icon. Nah, itu kan gimana caranya? Basket juga. Iya, makanya bagaimana caranya memblow up itu gitu. Dan mereka juga bukan orang yang menguasai resources juga kan di situ kan. Iya. Bukan orang kaya juga maksudnya ya. Gue kemarin nonton dokumenter Shania Twain ya. Shania Twain kan penyanyi country, dia dari Kanada, dia merajai hits berapa kali, dia berapa double platinum dan segala macam lah keliling dunia. Country itu masih banyak, padahal kalau country ya mungkin itu dia Inul Daratista ya. Tapi apakah Inul bisa kita kendarai untuk jadi narasi politik? Jadi nation branding atau jadi narasi politik ya betul. Sedangkan ya mereka bisa mengkapitalisasi Jay-Z untuk waktu itu ke Obama, dan padahal rakyatnya cuma 15%. Iya juga ya. 15%, gila nggak? Ini kayak orang Papua main bola kali ya di sekitar. Iya. Bisa lah ya. Bisa nggak dia itu menyihir dunia. Semua, menyihir dunia loh. Nah itu yang gue salut dari African American ya gitu. Dia budaya jadi global icon gitu. Padahal ya apa bedanya sih sebetulnya misalnya logat mereka itu kan ya mungkin itu masyarakat marginal banget gitu. Nah, jadi gua nggak tahu bagaimana caranya menarasikan misalnya progres itu ke 190 juta tadi. Dulu Bang di pemilu tahun 83 kalau nggak salah 83 ya. Itu Golkar itu pakai Chrisye loh dulu. Iya. Yang Aku Cinta Golkar itu loh. Lagunya Aku Cinta Golkar gitu kan. Lagu apa itu? Gak tahu gua baru tahu nih faktanya. Ada lagu Chrisye yang na ya itu tuh. Ganti liriknya jadi di zaman Orde Baru kita bahagia gitu liriknya. Dan pemerintah pakai itu untuk berkomunikasi dengan ya itu kelompok muda lah. Yang dengar Chrisye kan pasti anak muda gitu. Dan dalam hal ini Golkar ya, pemerintah penguasa kan saat itu gitu. Nah, kalau sekarang jalurnya kan terlalu banyak. Banyak, betul. Nah, jalur terlalu banyak. Nah, menurut lu gimana cara memilih jalur yang tepat untuk berkomunikasi seefektif mungkin gitu? Sekarang sih lu harus punya kanal sebanyak-banyak. Nggak perlu diingat ya.
zaman Orba pun, katakanlah populasi kita waktu itu berapa? 150 juta gitu, Iya. di tahun 90-an gitu ya. Iya. 150 juta. Yang ngevote kan nggak 100, nggak 60% ya masyarakat dewasanya ya. 150 anggaplah 100 juta lah yang ngevote. Iya. Nggak 100 juta kan dikendarai oleh pegawai negeri waktu itu wajib Iya. kuning gitu. Ini Maksudnya, apa namanya? ABRI birokrasi Golkar. ABG. iya, makanya dia punya jadi gua rasa Krisnya juga ya hanya cherry on top aja. Jadi Krisnya siapa? Lu lihat, lu buka penjualan Dewa. Dewa itu paling tinggi ngehit kalau nggak salah di 2 juta kopi. Penjualan Ari Lasso pun dia waktu itu masih ratusan ribu. Pas dia ganti Once baru dia tembus jutaan. Ya si- dan nggak semua 100% fans Dewa setuju Ahmad Dhani kan, berarti udah kehilangan lah. Enggak, tapi kan paling enggak, Bang. Jadi dia harus banyak kanal menurut gua. Iya, iya. Dia harus Oh, banyak waktu kanal. itu pun banyak kanal maksud lu ya. Menurut gua waktu itu pun juga banyak kanal, maksudnya 70% dikendarai ya tadi ada pegawai negeri apa ABG, nih, ABG. segala macam. Ya krisinya ya tes gitu lah, Iya, udah cherry on top. aja. Sisanya sekarang dia nggak bisa cuma menguasai TV ya, dia harus kuasai banyak hal gitu. Artis-artis pun juga bingung siapa yang mau dia pegang gitu. Iya. Udah terlalu banyak juga, Bang, sekarang. Udah terlalu banyak. Which is good karena berarti duit jadi nggak terpusat ke satu titik gitu kan. Kalau dulu kan kalau udah Betul, dipegang betul. stasiun TV-nya kan jadi duitnya Iya. balik-balik ke mereka. Paling nggak ini duit kesebar lah. Nah, kemarin tuh ada masalah juga di Total Politik ya. Nah, ada yang bilang kayak gini. Orang yang bermasalah ini nelpon gua. Iya kan, bingung juga dia kalau urusan sama Total Politik. Kalau sama media A, media B dia bisa telepon bosnya. Kalau Total Politik mau telepon siapa? Ya kan, karena Memang. saking banyaknya kanal kan, orang juga bingung mau mengendalikannya gimana nih gitu kan. Dan tapi masuk ke banyak kanal itulah kunci untuk berbicara sebanyak-banyaknya kepada Betul. kelompok muda ya, Ya. dalam konteks ini berarti menurutmu ya. Iya, karena akhirnya jadi narasinya nggak bisa di-steer. Ini aja misalnya gini. Salah satu capres lah. Narasi di Jakarta, oh kayaknya dia agung sekali tanpa celah. Kalau kita ke daerahnya, anjing ternyata Enggak gitu-gitu gitu. Makanya amat berarti gitu kan ya. Iya, benar. media di ibu kota tuh muter narasinya gila-gilaan nih, maksudnya. Iya, dan orang mengenal capres ya dari media. Betul. Nggak ada yang kenal langsung kan. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Kecuali Anda kenal langsung sama Wagub Jawa Timur kan. Mm-mm. Besok kayaknya juru bicaranya lu. Harus dikuasai. Jadi ya itu hal yang baik sih sebetulnya. Nggak ada ini. Ya mungkin jangan-jangan nggak tahu. Om Ded aja berapa? Dedi berapa? Pegang berapa? Iya 20 juta sekarang 20 juta, 20 juta kan ya. 20 juta tuh berarti 10%. 10%. 10%. Ya Om Ded harus bisa dipegang. Iya betul. Iya, Om Ded, Radit tuh menurut gua pegang. Iya. Tapi udah mahal, Bang. Udah mahal. Ya bagus. Udah mahal. Gue kemarin ada salah satu capres nanya gue timnya, ini buat infiltrasi daerah Jawa siapa aja? Gue kasih lah YouTube-nya Bayuskak kan. Anjing terus. Nih paling gede nih di sejawa nih. Wah ini udah gede banget bro, mahal ini. Udah ada pikiran itu kayaknya udah ada bang. Udah ada tapi ya itu lagi-lagi kembali ke pesan gitu. Mereka mau ngomong apa di situ? Lu dapat panggung kayak di Om Ded, ternyata pesan lu ngaco, akhirnya blunder kan banyak juga kan. Gua sih sejujurnya gue sih jujur aja gue sih buta concern B dan C gue buta gue. Jangan sosok elitis ngerti kesulitan orang bawah gitu. Gua takut gue. Iya jangan-jangan Bang ya. Caranya bener yang kata lu tadi. Udah untuk hina diri sendiri aja ngomong di berbagai macam tempat ini. Iya 190 juta sih banyak ya. Banyak Bang. Lewat gue nggak tahu siapa yang kuasain. Banyak. TV berarti kalau dia banyak megang generasi tua berarti dia kan kalau 190 60%-nya anak muda ya mungkin dia di 40%-nya ya mungkin masih ya TV tapi dia harus nambah, dia harus banyak yang lain. Gue juga nggak tahu siapa. Ya ormas inilah yang jadi relevan. Benar, gitu. ormas itu maksudnya. Iya, makanya
pada akhirnya kan memang itu yang terjadi di zaman Bung Karno dulu kan, bahwa Bung Karno untuk melemahkan partai-partai, ormas dijadikan satu front nasional dulu. Iya. Jadi partai-partai nggak punya kaki ke bawah lagi kan. Iya. Waktu itu kan nggak banyak pilihan, Iya. media cetak atau ormas kan. Betul. Iya kan, kalau sekarang kan pilihan juga banyak kan. Ya maksud gua nenek gua aja masih buta huruf. Jadi dia udah pasti dia nggak baca media cetak. Iya iya betul ya. Pasti dengar Terpengaruh ormas. iya. Ormas penting ya. Penetrasinya berapa paling? Ormas penting berarti ya. Ya masih penting lah Masih kalau penting, masih relevan. Jadi Anda jangan ngata-ngatain ormas terus Anda. Dah. Iya kan? Iya kan? Gimana pun mereka real voters ya. Real voters iya. Susah loh itu Bang. Bikin Susah. organisasi sampai ke bawah itu susah banget. Susah. Iya kan, kita kalau syuting bikin konten di sini ngobrol berdua ini kan enak kan, adem sambil ngerokok. Iya. Kalau di bawah kan salah ngomong lu bisa dipancung kan sama. Jangan percaya orang-orang yang suaranya datang dari Dharma Wangsa Kemangkan. Gue ingat Bang, di Pilpres kemarin, pileg kemarin. Ada kan gue kawan sama Valdo ya. Ada salah satu influencer dan lu kenal tuh orang. Terkenal banget orangnya. Janjiin Valdo. Nanti jelang pemilihan gue endorse lu di Instagram gue. Instagramnya jutaan. Ini kan dari kalangan Dharma Wangsa, Senopati dan lain-lain ini kan, ya kan. Datang di situ orang ini terus coblosan tuh kan sampai jam 12. Ya. Dia baru naikin ngepost setengah 12. Iya, Bos. Sorry Bang, ketiduran. Gak bisa dipercaya. Gak bisa dipercaya, genset Nggak bisa dipercaya. Malam mereka di mana gitu. Oke Bang Andri, Thank you, makasih Bang. banyak Bang. Lu ada Semoga pesan-pesan bermanfaat loh obrolan ini. untuk- Ya nggak ada. Untuk capres, wah kasih. Untuk capres ya mungkin kalau memang tadi surveinya 60% voter di bawah 35 tahun ya harus dicari concern 35 tahun ke bawah tuh apa aja. Ya minimal yang A tadi lo udah klaim lah. Gua bisa sebut. Iya, yang A minimal. Tinggal lu cari yang B sama Ya. C deh. Iya kan? B sama C itu gua rasa masalahnya simple Bang, satu Bang. Pinjol kayaknya. Pinjol sama COD langsung bayar itu. Ada.